Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi ini adalah anggur Harol ya, pembuahan ketiga. Sekarang sudah berry set dan di saat-saat ini tentu saja pemupukannya harus tetap dilanjutkan dan harus tetap diberikan agar bagus ya pembuahannya, dan juga perawatannya juga harus rutin ya. Karena di saat-saat seperti ini biasanya kesukaannya para hama juga, belalang, ulat, dan lain-lainnya. Ya jadi ini yang sudah pasti jadi. Jadi kalau polinasinya jadi ya pasti jadi berry. Kalau yang rontok ya biarkanlah rontok atau biarkanlah jatuh sendiri. Nah seperti ini contohnya ya. Nah ini malah udah jarang nih ya. Malah bagus, ini penjarangannya nanti tidak terlalu banyak. Nih lihat ya, ini ya. Di fase ini harus rajin sekali disemprot ya. Semprot fungisida dan juga insektisida. Nah lihat, yang nggak jadi maka akan jatuh sendiri. Jadi bisa kita bantu dengan cara kita ini ya, pakai tangan kita gerak-gerakan. Nanti yang nggak jadi ya jatuh sendiri. Ini insektisida, fungisida rutin diberikan agar tidak terserang hama dan juga jamur. Untuk insektisida ini bisa gunakan Abasel dicampur langsung dengan Amistar Top ya, atau dicampur dengan CPT juga masih bisa ya, karena CPT itu kalau dibuah ya fungsinya sama, jadi untuk membantu percepatan pertumbuhan daripada berinya ya. Tuh lihat, nah yang nggak jadi biar nggak jadi. Penyiramannya juga tetap diberikan, jadi penyiramannya rutin ya, maksudnya jaga kelembaban media tanam agar selalu lembab. Nah ini contohnya di pohon ini kelihatannya tetap lembab media tanamnya. Nah ini yang nggak jadi biarlah jatuh sendiri ya untuk beri-berinya. Nah untuk mempertahankan buah-buah yang sudah pasti jadi ini selain insektisida dan juga fungisida rutin 1 minggu sekali, ini bisa kita tambahkan juga kalsium untuk memperkuat beri-beri anggurnya biar tidak rontok-rontok lagi ya. Itu adalah fungsi kalsium. Udah sering saya berikan contoh aplikasinya. Dan sekarang saya ambil video ini masih siang, karena kalau sore suka mendung jadi videonya kurang jelas. Jadi saya ambil siang-siang aja. Ini mau saya kasih contoh untuk pupuk yang saya berikan ya nanti setelah ini. Nah ini adalah hasil pembuahan ketiga dari anggur Harol ya. Bagus sekali, cukup bagus. Ya jadi anggur Harol ini pembuahan pertamanya ada di sini. Kemudian tingkat keduanya ada di sini ya. Ini bekas buahnya di sini dan di sini. Nah ini buah ketiganya ada di belakangnya lagi di sini. Nah ini mungkin masih ada space lagi nanti, jadi bisa kita buahkan lagi di belakangnya lagi setelah panen aja ya. Ini sudah saya batasi juga seperti biasa. Nah 15 daun sudah saya batasi. Nanti setelah ini tua dan siap kembali, saya buahkan lagi setelah panen ini di belakang ini lagi. Nah karena rencananya mungkin hanya 3 kali, tapi ternyata space-nya masih ada. Jadi akan dilanjut lagi untuk pembuahan keempat nantinya ya. Nah ini kelihatannya memang tidak terlalu istilahnya banyak banget yang jadi ya. Sudah banyak yang rontok, tapi ini justru nanti penjarangannya tidak terlalu banyak juga. Menurut saya ini malah pas ya. Kalau jadi segini ini, ya saya tidak menggunakan GA3 kalau pembuahan kali ini. Jadi ini alami aja harolnya, lihat. Nah ini nanti juga sebentar lagi besar pasti akan ada yang dikurangi juga jumlah belinya. Jadi tidak mungkin dipertahankan semua. Beri-beri yang kecil dan menghadap ke dalam seperti ini pasti dibuang. Sudah pasti ya. Beri-beri yang menghadap keluar dengan besar yang sama yang kita pertahankan. Nanti agar buahnya itu bisa bagus ya bentuknya. Kalau terlalu banyak yang dipelihara, itu pun nanti tidak bagus ya, karena saling berdesakan juga. Ini malah nanti banyak yang pecah, dan kalau terkena jamur biasanya juga banyak yang kena juga pada akhirnya, karena lembab sekali ya. Nah, paling yang rontoknya agak parah paling sebelah sini aja sih, ini ya. Kalau ini masih umum lah. Nah, ini. Jadi insektisida dan fungisida harus selalu diberikan ya kalau di fase ini, agar tidak serang hama dan jamur. Nah, ini kurang lebih ada 15 klaster. Hanya 4 tersier, 1, 2, 3. Ini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 tersier dan menghasilkan 15 klaster. Ini lumayan sekali.
Nah, lihat. Ini hasilnya. Nanti saya kasih contoh pupuk yang saya aplikasikan ya, seperti biasanya, agar hasilnya ini bisa maksimal. Ya, jadi untuk pupuknya ini yang penting kandungannya itu ya tinggi fosfat ya dan kalium ya. Ya, sebenarnya bisa kita hanya gunakan ini aja, NPK Grower aja ya. Juga tinggi fosfat dan kalium. Jadi ini bisa kita berikan setengah sampai 1 sendok makan ya. Kita tabur boleh, setelah itu kita siram air 4 sampai 5 liter, bisa juga langsung dikocor ya. Di 1 sendok bisa 4 sampai 5 liter air. Bisa teman-teman aduk ya, kemudian dikocor 1 minggu sekali. Ini aja sebenarnya bisa ya. Pernah saya buatkan videonya hanya menggunakan ini aja sampai Veresen, itu juga bisa. Sama aja hasilnya. Atau kalau teman-teman punya pupuk Happy, bisa teman-teman aplikasikan KNO3 putih dan Karate Plus Boroni. Nah, ini Karate Plus Boroni juga ada kandungan kalsiumnya nih. Jadi bisa untuk menguatkan biri-biri anggurnya juga dari kerontokan ya, karena ada kalsiumnya. Nah, bisa juga teman-teman gunakan ini KNO3 putih dan Karate Plus Boroni. Masing-masing setengah sendokan boleh ya, dalam 4 sampai 5 liter air. Nah, nanti bisa setelah diaduk dikocorkan ke media tanamnya. Itu sama aja. Yang penting pemupukannya lanjut terus ya. Kalau pemupukan terus diberikan 1 minggu sekali. Kalau mau diselingi POC boleh ya, setiap midweek atau setiap tengah minggu. Misalnya ini diberikan setiap minggu ya, POC bisa diberikan di hari Kamis atau Rabu ya. Kemudian untuk insektisida yang paling penting sebenarnya di fase itu, jadi agar beri anggur itu tidak terkena hama dan jamur. Karena kalau terkena hama ya biasanya pada rontok, kalau terkena jamur, terselimuti jamur terlalu tebal juga mengakibatkan ini beri tidak akan berkembang dengan bagus ya. Ya, jadi sebenarnya merawat beri anggur itu semua jenis sama aja ya. Saya itu tidak melakukan penyemprotan hanya di fase saat bunga mau mekar aja. Jadi setelah fase brokoli, kemudian fase mekar bunga, setelah mekar bunga maksudnya, setelah beri set, ini saya rajin memberikan aplikasi fungisida dan insektisida. Agar hasilnya bisa memuaskan sampai pemanenan. Nah, begitulah cara saya merawat buah anggur ya. Mulai dari brokoli sampai pemanenan. Dan penyemprotan itu saya hentikan itu minimal banget itu 3 minggu ya. Atau 2 minggu sebelum pemanenan. Agar ini buah-buah anggur kita terhindar dari hama dan jamur. Nah, setelah itu baru ya, kalau mau dipetik baru kita tidak lakukan penyemprotan. Ini agar buah anggurnya bisa terkurangi dari semprotan insek dan fungi. Nah, sebelum dipanen bisa dicuci dulu, atau setelah dipanen baru dicuci, itu sama aja, agar bersih ya, terhindar dari insektisida dan fungisida. Walaupun tidak lama disiram atau semprot pun ini sama ya. Kalau mau dipetik ya alangkah lebih baik dicuci dulu. Intinya seperti itu. Jadi begitulah cara saya merawat beri-beri anggurnya ya. Jadi semua jenis itu sama aja. Di fase brokoli penyemprotan tetap dilakukan. Kalau mau mekar aja stop ya. Setelah itu setelah beri set dilanjut lagi. Sampai 2 sampai 3 minggu atau 1 bulan minimal sebelum panen. Itu harus ya, agar beri-berinya tetap mulus ya, sampai dilakukannya pemanenan. Kalau pemupukannya terus dilanjut ya. Kalau sudah mau matang seperti ini, bisa teman-teman kasih itu pupuk yang tinggi kalium seperti Merauke SOP agar lebih manis. Kalau enggak ya pakai MKP lagi, MKP, KNO3 putih dan Karate Boron, itu juga bisa. Jadi kalau mau irit sebenarnya seperti tadi ya, beri set menggunakan NPK Grower. Setelah Veresen menggunakan Merauke SOP. Itu juga bisa sih, malah lebih irit, hasilnya sama aja. Yang penting penanganan dari berinya agar tidak terkena hama dan jamur tetap dilakukan. Ya mungkin sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.